Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Sari. Saya mahasiswi S1 Akuntansi Intek D3. Saya akan melakukan seminar hasil yang berjudul tentang pengaruh corporate government terhadap tax avoidance pada perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Andus Riwayadi yang telah membimbing serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen penelah saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu ada 5 pembahasan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 landasan teori, yang ketiga bab 3 metodologi penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima ada penutup. Langsung saja kepada bab 1 pendahuluan, di mana terdiri dari latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima ada sistematika penulisan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Menurut Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Di Indonesia sendiri, wajib pajak diberi wewenang dalam menghitung, membayar, serta melaporkan kewajiban perpajakannya, di mana yang disebut dengan self-assessment system. Di balik tentang ketentuan perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah, bagi negara sendiri, pajak merupakan sumber pendapatan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Namun bagi masyarakat sendiri, pajak merupakan beban karena dapat mengurangi penghasilan mereka. Terlebih lagi, tidak mendapatkan imbalan secara langsung ketika membayar pajak. Hal ini dilakukan oleh perusahaan karena pajak merupakan biaya yang dapat menyebabkan pengurangan keuntungan yang diperoleh secara signifikan, sehingga dapat menyebabkan keinginan untuk melakukan upaya meminimalkan beban pajak. Tax avoidance merupakan cara yang dilakukan untuk menghindari pajak, baik secara legal maupun secara ilegal, yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya, tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lain, mencari kelemahan peraturan. Terdapat 3 cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajak atau tax planning, yaitu yang pertama penghindaran pajak, yang kedua penggelapan pajak, yang ketiga penghematan pajak. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan gunanya untuk mencegah adanya terjadinya penghindaran pajak. Salah satunya yaitu terkait dengan transfer matching, yaitu tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perdirjen nomor 43/PJ tahun 2010. Penghindaran pajak dapat diminimalkan dengan adanya corporate government, di mana corporate government atau tata kelola perusahaan merupakan suatu aturan yang diberlakukan dalam proses pengelolaan dengan tujuan untuk mengawasi kegiatan perusahaan sebagai wajib pajak agar bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Komite Nasional Kebijakan Government atau KNKG tahun 2011, secara umum terdapat 5 prinsip dalam penerapan corporate government. Yang pertama ada transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga kewajaran, yang keempat responsibility, dan yang kelima kemandirian. Kemudian, pada penelitian ini, peneliti memilih perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2014 sampai 2018. Adapun alasan peneliti memilih sektor ini karena sektor industri merupakan salah satu bagian dari sektor perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Perusahaan ini memiliki kapitalisasi atau volume perdagangan yang lebih besar dikarenakan produk yang dihasilkan adalah produk dengan harga jual yang lebih tinggi dan memiliki aktivitas produk yang relatif besar, serta produk-produk
kebutuhan mendasar konsumen. Adapun produk-produk yang dihasilkan tersebut bersifat konsumtif dan disukai oleh orang, sehingga para produsen dalam industri ini memiliki tingkat penjualan yang lebih tinggi yang berdampak pula pada pertumbuhan sektor industri ini. Adapun sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek ini terdiri dari beberapa sektor, yaitu subsektor otomotif dan komponennya, subsektor tekstil garmen, subsektor mesin alat berat, subsektor alas kaki, subsektor kabel dan subsektor elektronika yang perkembangannya terbilang pesat dan penjualannya yang memungkinkan perusahaan memperoleh laba yang cukup besar sehingga menyebabkan pembayaran pajak juga akan semakin besar. Oleh karena itu, pembayaran pajak yang besar dapat membuat perusahaan melakukan penekanan pada pembayaran pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak atau yang disebut dengan tax avoidance. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia? Kemudian yang keempat, apakah komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap tax avoidance pada sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance pada sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap tax avoidance pada sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, yang kedua bagi akademisi, yang ketiga bagi pemerintah. Yang pertama yaitu bagi peneliti. Diharapkan dapat menambah serta memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan peneliti yang diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya mengenai tindakan penghindaran pajak atau tax avoidance. Yang kedua, bagi akademisi. Bagi peneliti lain yang melakukan penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memberikan manfaat serta pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian. Kemudian bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam membuat serta menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan meningkatkan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan sehingga dapat mengurangi kesempatan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak atau yang disebut dengan tax avoidance. Bab selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori yang terdiri dari konsep pajak, tax avoidance atau penghindaran pajak, corporate government, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Yang pertama, pengertian pajak menurut para ahli. Menurut Suparman Suimahamijaja, pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, gunanya untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum. Yang kedua, pajak menurut Rahmat Sumitro. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara atau peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik yang langsung yang dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan pengertian pajak di atas, maka dapat disimpulkan pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, gunanya untuk pengeluaran umum serta mencapai kesejahteraan umum. Selanjutnya ada unsur-unsur atau karakteristik yang berdasarkan definisi pajak di atas. Yang pertama merupakan iuran rakyat kepada negara. Yang kedua berdasarkan undang-undang, kemudian tanpa jasa timbal balik
timbal atau kontraprestasi. Selanjutnya digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah yang bersifat umum. Kemudian pajak dipungut oleh suatu keadaan, kejadian, serta perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang. Selanjutnya yaitu fungsi pajak. Terdapat dua fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budgeter atau sumber penerimaan negara. Yang kedua, sebagai fungsi mengatur. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur fiskus. Yang kedua yaitu Full Self-Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh suatu wajib pajak berada pada wajib pajak sendiri atau menghitung sendiri. Selanjutnya ada Withholding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang yang berada pada pihak ketiga. Selanjutnya, hambatan pemungutan pajak. Yang pertama ada perlawanan pasif, yang kedua perlawanan aktif. Selanjutnya, tax avoidance atau penghindaran pajak. Tax avoidance merupakan cara yang dilakukan untuk menghindari pajak secara legal maupun ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perundang-undang perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan. Selanjutnya yaitu corporate government atau tata kelola perusahaan, merupakan suatu aturan yang diberlakukan dalam proses pengelolaan dengan tujuan untuk mengawasi kegiatan perusahaan sebagai wajib pajak agar bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun penerapan corporate government ini ditujukan untuk meminimalisir manajemen yang dianggap tidak efektif dan efisien sehingga nantinya bisa mengakibatkan rugi kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu komisaris independen. Komisaris independen juga memiliki peran yang cukup berpengaruh terhadap tingkat perusahaan dalam membayar pajak. Karena semakin banyak jumlah komisaris independen, maka pengawasan terhadap agen juga akan semakin ketat. Selanjutnya, komite audit. Menurut peraturan Bapepam tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyebutkan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Selanjutnya yaitu kualitas audit. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi serta melaporkannya dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ukuran perusahaan, di mana ukuran perusahaan merupakan tolak ukur satu perusahaan untuk menentukan kapasitas perusahaan yang dimilikinya, apakah termasuk perusahaan besar atau perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat keseluruhan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa terdapat 4 jenis perusahaan yang dapat dinilai dari jumlah penjualan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang pertama ada perusahaan dengan usaha mikro, yang kedua perusahaan dengan usaha mikro kecil, kemudian perusahaan dengan usaha ukuran menengah, dan selanjutnya perusahaan dengan ukuran besar. Selanjutnya yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan untuk mendapatkan laba pada suatu perusahaan dalam periode tertentu. Profitabilitas juga merupakan salah satu faktor yang diperlukan dalam membangun nilai perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menandakan perusahaan tersebut dalam keadaan yang baik dan efisien sehingga akan menarik investor, kemudian nilai dari perusahaan akan naik. Merupakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Yang pertama pada tahun 2012 dilakukan oleh Nuraf Limida Ayu Anissa, Lulus Kurniasi. Kemudian pada tahun 2014 Dewi dan Jati, Nyoman Kristiana Dewi, Iketut Jati. Selanjutnya pada tahun 2015 penelitian dilakukan oleh Dewi dan Maria Ratnasari, Gusti Ayu Pradianita. Selanjutnya pada tahun 2016 Raimona Tuah, Monandar, M. Rizky Nazar, dan Khairunisa. Selanjutnya penelitian pada tahun 2017 dilakukan oleh Saputra dan Asyik, Meliliza Clara, dan Angelika Putri. Kemudian pada tahun 2018 penelitian dilakukan oleh Sri Mulyani
Anita Wijayanti, Endang Masita, Arventa Satria, dan Dudi Pratomo. Berikut ini merupakan kerangka berpikir dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Yang pertama, komisaris independen berpengaruh terhadap take evidence. Yang kedua, komite audit berpengaruh terhadap take evidence. Yang ketiga, kualitas audit berpengaruh terhadap take evidence. Yang keempat, komisaris independen, komite audit, kualitas audit berpengaruh terhadap take evidence. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Pertama, ada metode pengumpulan data. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan pada sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Kemudian populasi dan sampel. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang bergerak dalam sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode purpose sampling. Kemudian variabel penelitian. Yang pertama ada variabel dependen yaitu terdiri dari take evidence. Yang kedua variabel independen terdiri dari komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Selanjutnya variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas. Adapun metode analisis data, yang pertama itu analisis statistik deskriptif, yang kedua ada uji asumsi klasik, di mana terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, kemudian uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya model regresi linear berganda, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji T, uji F, dan uji R. Selanjutnya bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Berikut ini merupakan hasil dari proses pemilihan sampel dalam penelitian ini. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 70. Berikut ini merupakan hasil analisis statistik deskriptif. Berdasarkan tabel, maka didapatkan nilai case effective take rate-nya dengan nilai minimum sebesar 0,00045, nilai maksimumnya sebesar 0,99105 dengan rata-rata 0,3410819 dengan standar deviasi sebesar 0,20848449. Selanjutnya, komisaris independen dengan nilai minimum 0,00 dengan nilai maksimum 0,71 dengan rata-rata 0,3910 dengan standar deviasi sebesar 0,15968. Selanjutnya, komite audit dengan nilai maksimum sebesar 3,00 dengan nilai maksimum 4,00 dengan rata-rata 3,0714 dengan standar deviasi sebesar 0,25940. Selanjutnya yaitu kualitas audit dengan nilai minimum sebesar 0,00 dengan nilai maksimum sebesar 1,00 dengan rata-rata 0,2857 dengan standar deviasi sebesar 0,45502. Selanjutnya, ukuran perusahaan diperoleh nilai minimum sebesar 12,37, nilai maksimumnya 29,06 dengan rata-rata 24,6970 dengan standar deviasi sebesar 4,90318. Selanjutnya, ukuran perusahaan nilai minimumnya yaitu 0,0003. Selanjutnya, nilai maksimum sebesar 0,2266 dengan rata-rata 0,054006 dengan standar deviasi sebesar 0,045246. Berikut ini merupakan hasil dari uji asumsi klasik, di mana di dalam penelitian ini hasil uji normalitas yang digunakan yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov dan uji normal probability plot. Uji normalitas pertama yang digunakan yaitu
Dengan menggunakan uang sampel Kolmogorov-Smirnov, maka diperoleh nilai asumsinya sebesar 0,073, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka dalam artian bahwa data terdistribusi secara normal. Selanjutnya, uji normalitas yang digunakan yaitu analisis grafik probability plot, di mana normal probability plot menggambarkan bahwa data mendekati distribusi normal. Pada gambar terlihat bahwa terdapat penyebaran titik-titik plot yang berada di sekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal, sehingga menunjukkan bahwa data mendekati distribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikolenioritas. Dalam penelitian ini, uji multikolenioritas ini diuji dengan menggunakan nilai VIF atau varian inflation factor dan nilai toleransi. Jika nilai dari VIF kecil dari 10 dan nilai toleran besar dari 0,01, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi multikolenioritas. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa semua variabel bebas seperti komisaris independen, komite audit, kualitas audit, serta 2 variabel kontrol, ukuran perusahaan, dan profitabilitas memiliki nilai VIF kecil dari 10 dan nilai tolerannya lebih dari 0,01. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang erat antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas. Tujuan dari uji heterokedastisitas ini untuk menguji apakah model regresi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Berdasarkan grafik scatter plot di atas, maka dilihat bahwa titik-titik plot tidak membentuk suatu pola tertentu dan menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas. Dalam melakukan penelitian ini, data yang digunakan harus lolos uji asumsi klasik, uji heterokedastisitas, sehingga data layak untuk digunakan dalam model regresi ini. Selanjutnya yaitu hasil uji autokorelasi. Dapat kita lihat pada tabel menunjukkan bahwa nilai Darwin-Watsonnya sebesar 1,780, sedangkan untuk batas atas atau DU diketahui bernilai 1,768, sedangkan untuk batas bawah sebesar 4 dikurang 1,463 sama dengan 2,537. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi karena nilai DW berada di antara 1,768 sampai 2,537, yaitu sebesar 1,780. Berikut ini merupakan hasil dari uji T berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 23 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Maka variabel komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,025 dengan nilai koefisien sebesar 0,352. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak atau tax evadance, di mana hal ini menunjukkan dalam suatu perusahaan jika memiliki komisaris independen yang semakin banyak, maka dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Selanjutnya yaitu variabel komite audit yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,754, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,038. Maka hipotesis H2 ditolak dalam artian komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel selanjutnya yaitu kualitas audit, di mana memiliki nilai signifikan sebesar 0,945, yang mana nilai ini lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar min 0,005. Maka hipotesis H3 ditolak dalam artian kualitas audit tidak berpengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, di mana hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh CAP The Big Four maupun CAP non The Big Four terhadap tax avoidance. Selanjutnya yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada UJF, maka didapatkan hasil bahwa komisaris independen, komite audit, kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya yaitu hasil UJF. Berdasarkan tabel UJF yang telah dilakukan tanpa menggunakan variabel kontrol seperti ukuran perusahaan dan profitabilitas, maka dapat dilihat bahwa diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,035, yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komisaris independen, komite audit, kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Kemudian pengujian yang dilakukan dengan menambahkan variabel kontrol dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,001, yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komisaris independen, komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan, profitabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap tax avoidance. Dengan adanya variabel kontrol, maka dapat memperkuat hasil dari penelitian. Selanjutnya yaitu UJR. Berdasarkan tabel berikut ini, hasil uji koefisien determinasi tanpa menggunakan variabel kontrol. Nilai R-square sebesar 0,082, di mana besarnya pengaruh variabel komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap tax avoidance sebesar 8,2, sedangkan untuk sisanya sebesar 91,8% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Selanjutnya, hasil uji koefisien determinasi menggunakan variabel kontrol. Dapat dilihat bahwa nilai dari R-square sebesar 0,220, di mana hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel komisaris independen, komite audit, kualitas audit terhadap tax avoidance sebesar 22,0%. Sedangkan untuk sisanya sebesar 78% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Dengan ditambahkannya variabel ukuran perusahaan dan variabel profitabilitas sebagai variabel kontrol dalam melakukan uji R-square, maka terjadinya peningkatan, di mana hasil uji R-square yang menggunakan variabel kontrol seperti ukuran perusahaan dan profitabilitas lebih besar daripada menggunakan variabel komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Bab selanjutnya yaitu bab 5, terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang pertama, komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Yang kedua, komite audit tidak berpengaruh dan signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Selanjutnya, kualitas audit tidak berpengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Kemudian yang terakhir, hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa komisaris independen, komite audit, kualitas audit berpengaruh dan signifikan terhadap tax avoidance. Selanjutnya, saran. Yang pertama yaitu untuk peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel selain dari komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Kemudian yang kedua, diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat menggunakan jangka waktu yang lebih lama lagi. Yang ketiga, dalam penelitian ini hanya menggunakan alat ukur cash effective tax rate, dan diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat menggunakan alat ukur effective tax rate dan book tax difference dalam melakukan penelitian. Kemudian peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan sektor lain seperti pertambangan, pertanian, dan lain-lain.